Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita masih bisa belajar, mengkaji ilmu syar'i. Yang mana belajar atau mengkaji ilmu syar'i ini atau berilmu ini merupakan sesuatu perkara yang harus didahulukan sebelum beramal. Sebagaimana Al-Imam Bukhari membuat bab di kitab sahihnya, beliau berkata, babun al-ilmu qabla qaul wal amal. Membuat bab berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Begitu pula kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka kita juga pelajari, ilmui, yaitu hukum-hukum masalah apa berkaitan dengan puasa Ramadan. Agar apa? Agar ibadah kita lebih maksimal. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita beramal berdasarkan ilmu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman semuanya, pelajarilah, kuasailah tentang ahkamus shiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa. Nah, kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita lanjut ya, membahas masalah-masalah berkaitan dengan adab-adab puasa. Murajaah seperti biasa ya. Nah, disebutkan golongan orang-orang yang diberikan rukhsah atau golongan orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu ada lima yang pertama, sebutkan. Musafir. Yang pertama musafir. Orang yang berjalan pergi jauh. Nah, yang kedua Orang yang sakit. Orang yang sakit. Sakit apa ini? Orang yang sakit yang butuh rincian, Ustaz. Ya, nah, bagaimana? Rincian yang pertama, orang yang sakitnya tidak diharapkan bisa sembuh. Nah, Itu boleh berbuka dan wajib mengkodok puasanya. yang diharapkan sembuh atau enggak sembuh? Yang tidak diharapkan kesembuhannya, Qadha ya? dia Boleh berbuka, kemudian mengkodok puasanya. wajib atau tidak? Kan Wajib mengkodok puasanya per sehari yang dia tinggalkan. itu bagi orang sakit jika diharapkan sembuh sakitnya. Kemudian rincian berikutnya, Yang berikutnya itu orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. terus Maka dia boleh berbuka, tapi tidak mengqadha. boleh mengkodok, wajib mengkodoknya. Ya, labas. Terus yang ketiga, Ketiganya, pertama orang safir, yang kedua orang sakit, yang ketiga wanita yang hamil dan wanita hamil dan menyusui, yang keempat wanita yang nifas dan haid, wanita nifas dan haid, yang kelima lansia. orang tua. Nah, kemudian orang yang safar, musafir, orang musafir
Manakah yang afdal? Dia berbuka atau berpuasa? Orang safar. Mana yang afdal, dia berbuka atau berpuasa? Kalau afdalnya berpuasa, apa dalilnya? Apa alasannya? Kalau afdalnya berbuka, apa juga dalilnya? Nah, Taufik. Nah. Karena Rasulullah berpuasa, waktu orang juga berpuasa. Sahih. Ya, bagi yang sama-sama mudah dia berbuka atau berpuasa saat safar, yang afdal apa? Dia memilih untuk berpuasa. Ya, dia safar pun biasa aja puasa, nggak ada masalah bagi dia. Maka dia berpuasa yang afdal. Alasannya apa? Karena Nabi pernah berpuasa saat safar. Bahkan saat perang pun juga apa? Kondisi berpuasa. Nah, apalagi alasannya? Lebih mendekati sunnah. Sahih. Yang keempat alasannya? Meringankan dia. Nah, puasa lebih mudah baginya. Yang kelima? Bebaskan tanggungan. Nah, soal lebih cepat membebaskan tanggungan. Nah, artinya dia nggak ada qadha nanti kan. Nah, berikutnya ya. Orang sakit. Orang sakit yang bagaimana, yang tidak boleh dia berbuka sama sekali. Sakit yang seperti apa? Antum. Siapa ya antum? Antum ya antum. Antum ah. Medi pula. Medi. Sakit yang berat. Iya. Apa enggak berat tuh? Orang sakit yang seperti apa yang tidak boleh berbuka? Contohnya apa? Sakit apa? Ayo jawab. Orang sakit dia nggak boleh berbuka. Sakit apa? Sakit. Sakit kepala ada rinci juga ya, rinci. Yang lipatnya berat sekali ya, dia paksa puasa malah sakit. Kurang tepat. Antum. Reza. Sakit panuan betul. Saya sakit dan puasa dan sakit panu. Ini gak ada alasan tuh ya. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui, dia qadha saja atau fidyah saja atau qadha dan fidyah saja. Kalau milih salah satu di antaranya harus tahu alasannya. Wanita hamil dan menyusui, qadha saja atau fidyah saja atau qadha dan fidyah. Sabaran ya. Antum. Udah enggak usah jawab antum. Bang. Bang Eben. Ya, songkok merah. Bang. Bang Dodi. Pusat besok lapangan ya, lapangan pusat semoga deh, enggak mau tahu ya. Tuh. Wanita hamil menyusui, dia qadha atau fidyah saja atau dua-duanya. Kalau pilih salah satunya, kemudian apa alasannya? Ya, itu saya inginkan. Apabila wanita tersebut khawatir dengan dirinya dan anaknya, maka boleh baginya berbuka dan wajib mukhalaf seperti Iya. pada hari ini. Ya, jika orang hamil, wanita hamil menyusui, dia khawatir membahayakan dirinya dan juga anaknya, maka ini apa pendapat yang lebih mendekati kebenaran, yaitu apa? Ada dua pendapat ya, qadha saja atau fidyah saja. Allahu a'lam. Nah, berikutnya orang tua atau orang lanjut usia, ada 3 keadaan, sebutkan. Arya. Orang tua lanjut usia kan dia nggak mutlak berbuka. Ada 3 keadaan, sebutkan. Bagaimana yang wajib puasa, bagaimana yang tidak? Gimana? Ada 3 keadaan. Pas atau? Azari, jawab. Mana Azari? Ada nggak? Ada nampak tadi. Jawab. Jawab. Aja antum sembunyi belakang tiang ini. Ayo. Yang pertama.
lemah akalnya dan fisiknya, maka dia berbuka dan apa? Tidak wajib mengqadha tapi bayar fidyah. Yang kedua, orang tua yang sehat akalnya, sehat badannya. Orang tua ada kan yang sehat akal, sehat badannya. Orang tua tapi rambutnya hitam, ya kan? Tapi dia tua, dia kuat badannya, kuat apa akalnya, maka dia wajib wajib puasa. Wajib puasa dia, nggak ada udzur baginya. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Diki mana? Sebutkan berdatang ya. Sebutkan hal yang membatalkan puasa. Jima. Ya. Masya Allah ya. Mentang-mentang mau nikah langsung jima aja tuh ya. Labas. Yang pertama, jima dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, apa? Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, ada 7 disebutkan ya. Yang kelima, masa 4 saja? Ini lain nggak tahu gimana. Pas kah? Yang lain, Mas Pur, jawab. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi kan 5, kita sebutkan lagi, tambah 2 aja. Sahih murtad, yang kelima murtad, yang keenam, itu aja, yang lain berarti ada 7. Sekarang merokok kan masuk minum atau makan. Itu contoh, yaitu asya. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, biasa sampai meroja, yang lain juga meroja. Gitu loh ya. Biasa lain juga meroja. Pembatal puasa yang pertama tadi disebutkan jima. Saat jima di siang hari Ramadan, puasanya batal. Puasanya batal. Siapakah yang harus membayar kafarah, denda? Dua-duanya atau salah satunya? Ayo, Pak Kasful. Siapa laki-lakinya? Nah, sahih ya, laki-lakinya. Atau ada perincian? Ada perincian? Antum, silakan. Jika apa? Jika istrinya dalam keadaan dipaksa, maka yang wajib itu, maka istrinya tidak wajib. Nggak wajib. Terus kalau nggak dipaksa? Tapi kalau istrinya itu maunya, berarti, Masya Allah ya. Nah, Allah al-Misaf ya. Yang benar adalah pendapat yang tadi ya. Wanita tidak wajib bayar kafarah, hanya suaminya saja. Labas ya. Nah, berikutnya, istimna. Istimna sudah kita bahas, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Di sini ada khilaf para ulama ya, ada khilaf. Pendapat jumhur ulama mengatakan hukumnya batal. Dengan dalil orang puasa itu meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena Allah. Maka istimna
atau mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat dan itu batal. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh sejumlah para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan tidak batal, seperti pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan jika mengeluarkan mani dengan sengaja maka tidak batal puasanya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada keterangan ijma', tidak ada pula keterangan dari para sahabat, tidak pula adanya qiyas. Dalil qiyas juga enggak ada. Maka ya, hal ini tidak batal puasa. Juga pendapatnya Imam As-Sun'ani, pendapatnya Imam Syaukani, pendapatnya Syekh Albani, dan juga pendapatnya Syekh Masyhur Hasan di Ta'liq Bulughul Maram. Inilah pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang tidak batal. Dengan dalil sangat banyak. Di antaranya di kitab Musannaf Abdul Razak disebutkan an Ma'mar an Ayyub an Abi Kilabah an Masruq qala dakhaltu ala Aisyata, aku menemui Aisyah, faqultu, dan aku bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ma yahillir rajuli min imra'atihi haid. Naam ya, apakah yang dihalalkan bagi seseorang wanita yang sedang haid? Qalat ma dunal fard. Aisyah menjawab, yaitu selain kemaluannya. Qala faghamaza Masruq biyadi rajulan kana ma'ahu ayat isma'. Lalu Masruq berisyarat dengan tangannya kepada seorang laki-laki dan bersamanya, yang artinya dengarkan. Qala qultu fama yahilli minha sha'iman. Ditanya kembali ya Aisyah, lalu apa yang dihalalkan bagiku darinya istri? Artinya saat puasa, ya. Fama yahillu minha sha'iman. Lalu apa yang dihalalkan bagiku darinya, yaitu para istri yang sedang berpuasa. Artinya istrinya puasa. Apa yang boleh aku lakukan padanya? Aisyah jawab, qalat kullu syai'in illal jima'. Semuanya, ya, segala satu, semuanya, ya, semuanya, kullu syai', semuanya, illal jima', kecuali apa? Jima'. Berarti istimna di sini hukumnya boleh. Dan juga ada asal salaf, ya, dari hadatsana Yazid bin Harun an Habib an Amri bin Harim qala Su'ila Jabir bin Zaid an rajulin nadhara ila imra'atihi fi Ramadan fa amna min syahwatiha hal yuftir. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Habib dari Amr bin Harim, dia berkata, Jabir bin Zaid pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memandang istrinya. Laki-laki yang memandang istrinya, ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fa amna min syahwatiha. Kemudian dia amna, artinya keluar mani. Ya, min syahwatiha, akibat syahwatnya. Hal yuftir, apakah itu batal puasanya? Qala la. Maka dijawab oleh Zaid, tidak. Ya, tidak batal. Wa yutimu shaumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Ini riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, riwayat yang hasan. Allah alam menjawab, ya Allah misawab, bahwasanya pendapat yang kuat yang dipilih oleh Imam Syaukani, azharu annahu la qada wa la kafarah illa ala man jami'. Pendapat yang paling benar adalah tidak perlu qada, orang istimna, dan tidak perlu kafarah kecuali bagi orang yang melakukan jima'. Allahu a'lam. Dan pendapat, ya, yang mengatakan batal tidak ada padanya dalil, enggak ada dalilnya, baik Al-Quran ataupun Sunnah ataupun qiyas, tidak ada dalilnya yang mengatakan apa batal. Nah, berikutnya kita bahas, ya,
Syarat pembatal puasa ya, syarat pembatal puasa. Pembatal puasa yang kita bahas tadi ya, itu disyaratkan beberapa syarat ya. Nah, yang pertama adalah mengetahui hukumnya. Mengetahui hukumnya. Orang yang berpuasa yang sudah mengetahui hukum-hukum pembatal puasa, barang siapa yang melanggar hukum itu atau pembatal itu, nah, saya kembali ya, barang siapa yang berpuasa itu mengetahui hukum dari batal puasa ini, nah, dia langgar, maka apa? Batal. Misalnya tahu hukum makan minum dengan sengaja itu batal puasa, dia sengaja makan minum, maka batal. Nah, namun bagi orang yang melanggar pembatal puasa karena tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Maka puasanya tidak batal. Ya. Sebagaimana yang Allah firman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Nah, ya, maka barang siapa yang muntah dengan sengaja karena tidak mengetahui hukum bahwa muntah itu batal puasa, maka puasanya tidaklah batal. Dia nggak tahu hukumnya kalau muntah dengan sengaja itu batal ya. Dia sengaja ya dimuntahkan, maka tidak batal. Kenapa? Karena nggak tahu hukum itu batal. Yang batal itu yang tahu hukumnya. Oh, kalau kita muntah sengaja itu batal. Paham di sini? Jangan dibantah, Ustaz kalau begitu Ustaz kami nggak usah belajar saja batal puasa. Kenapa? Biar nggak apa-apa. Kita ada kewajiban apa? Mempelajari agama Islam. Saja belajar. Nah, ya. Kemudian dalil yang berikutnya. Ya. Demikian pula apabila ada yang makan dan minum setelah fajar karena dia mengira bahwa fajar belum terbit, atau makan dan minum karena mengira matahari telah terbenam, kemudian setelah itu jelas baginya bahwa fajar telah terbit dan matahari belum terbenam, maka puasanya sah dan tidak batal. Jadi orang kira ya, ini dia makan sahur terus ya, dikira matahari belum terbit. Saya makan terus, pas keluar rumah ada matahari, ya kan? Atau orang yang ya kondisi mendung gelap, dikira apa? Sudah terbenam matahari, sudah maghrib, dia makan. Nyata apa? Dia keluar rumah masih ada matahari. Tadi ngapain? Kena asap kabut. Iya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar anha, dia berkata, "Aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim." Kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung. Asma binti Abu Bakar ini ya pernah berbuka di zaman Nabi saat kondisi mendung. Summa tala'ati syam. Kemudian setelah itu ternyata matahari masih ada, masih terbit. Tidak ada maghrib padahal ya. Nah, belum. Di hadis ini Nabi tidak merintahkan untuk mengganti puasa mereka. Dari sini nggak ada keterangan Nabi itu apa? Suruh ganti puasa. Nggak ada keterangan. Maka orang yang jahil tidak tahu akan waktu puasa, lihatnya. Orang yang jahil tidak tahu akan waktu puasa, maka puasanya sah dan tidak batal. Ya, ini di kitab Fusulun fi Asyam ya Ibnu Utsaimin disebutkan di sana. Nah, saya menjelaskan perkara ini ya. Paham jadi ya?
Orang kira sudah maghrib, dia makan. Ternyata setelah saya makan, oh belum maghrib rupanya. Maka apa? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak tahu. Paham? Lanjut yang kedua. Syarat yang kedua. Dalam keadaan ingat, bukan karena lupa. Artinya dia melakukan pembatal puasa itu dalam keadaan ingat, bukan karena lupa. Tapi kalau dia lupa, maka tidak batal. Misalnya orang biasa dia makan minum saat puasa, sudah namanya kadang anak-anak habis lari atau antum ya sudah habis olahraga pulang ke rumah haus langsung minum. Pas selesai minum kenyang kan, aku puasa ya. Nggak sengaja ya, maka tidak batal ya. 6. Allah firman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. 6. Yang ketiga, syarat ketiga. Sengaja, menyengaja dan atas kehendak dirinya sendiri. Artinya melakukan pembatal puasa itu ya atas kehendak diri sendiri, bukan karena dipaksa. Bukan karena dipaksa. Tapi kalau dipaksa maka tidak batal. Dipaksa nggak batal. Ya. Nah, dengan dalil man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Artinya orang yang murtad ya setelah beriman dia mendapatkan apa? Azab yang pedih. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Begitu pula orang yang berpuasa dipaksa untuk makan dan minum, ya, bukan kehendak diri sendiri, maka tidak batal. Dipaksa, paham dipaksa kan? Paham nggak dipaksa? Nanti jangan salah arti. Bertamu atau sini makan masuk makan. Wah, aku dipaksa nih. Bukan itu maksudnya. Kadang salah paham ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dipaksa ya, antum dipegang. Ya mungkin teman antum masih degil ya. Antum dipegang, ini makan ya, dimasukkan ke mulut, termakan gitu kan. Itu dipaksa maka tidak batal ya. Nah, perhatikan ya. Contoh ya, apabila seorang tidur kemudian disiram air hingga masuk ke mulutnya, maka puasanya tidak batal karena masuknya air ke mulut bukan kehendak sendiri. Misalnya ya, antum tidurnya ngorok siang hari, ibu antum suruh apa? Suruh sholat, gak sholat, antum masih siram air seember kan? Antum gini, siram air masuk ke mulut antum, waduh, itu maka tidak batal. Ya mungkin apakah dosa ada kayak keran atau apa? Mungkin ada gitu. Ini contoh yang dibuat-buat, nggak masalah gitu. Atau nggak sengaja tidurnya begitu, nganga ya kata Pak Ramontina ya. Iya. Mungkin adik antum yang kecil makan coklat, yang kecil kan nggak puasa, anak kecil kan, masuk ke mulut antum gitu kan. Antum mimpi pula gitu kan, waduh mimpi makan. Ini apa tidak batal ya? Al-Imam Bukhari berkata atau mengatakan, apabila seorang menghirup air ke hidung saat berwudu, lihat nih istinsyaq. Ya, apabila seorang menghirup air ke hidung saat berwudu, kemudian airnya masuk ke mulutnya, maka tidak mengapa selama dia tidak mampu. Jadi paham kan, istinsyaq itu kadang kita kalau kuat tuh termasuk. Tapi jika antum wudu, nah, ya istinsyaq termasuk sendiri airnya ke tenggorokan, maka tidak batal. Contoh yang lagi di sini ya, sebutkan juga Hasan al-Basri perkataan Hasan al-Basri, apabila ada seekor lalat yang masuk ke tenggorokannya, maka tidak ada dosa baginya. Siang hari yang kan ini aja lalat masuk gitu kan, maka apa? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak atas kehendak sendiri. Paham di sini? Belum paham? Sudah ya? Waktu habis atau masih ada waktu? Masih ada waktu, silahkan jika ada yang bertanya ya berkaitan dengan fikih atau ahkam siyam, fadhal.
Kalau bertanya silahkan ya. Silahkan Pak. Wanita yang ingin memotong puasa di tengah perjalanan dia mengalami sakit yang mengharuskannya untuk makan obat karena badannya tidak mampu. Wanita yang mengqadha puasa di tengah-tengah puasa siang hari mengharuskan dia minum obat karena badannya nggak mampu. Bagaimana kondisi wanita seperti itu? Jadi dia batalkan puasanya. Oh, maksudnya begitu. Bagaimana wanita ya yang nggak mampu berpuasa karena masih sakit, karena masih ketergantungan obat selama 7 bulan. Dia qadha nanti ketika mampu. Dengan dalil fa'iddatu min ayyamin ukhar. Maka gantilah pada hari-hari yang lain. Ukhar lafadznya nakira. Lafadznya umum, maka kapanpun tidak dibatasi apa? Bulan tertentu. Harus puasa mengqadha sebelum Ramadan. Tidak ada dalilnya. Enggak ada. Lafadznya umum, kapanpun. Selama dia masih ada uzur. Ada uzur ya, sakit atau tergantung obat, maka nanti nunggu apa? Sehat. Allahu a'lam. Yang lain. Waalaikumsalam. Kalau statusnya kita lagi sakit gigi itu gimana? Dalam artian kan kita orang sakit gigi kan kita kan gusi kita berdarah. Apakah dalam artian darah itu telan? Apakah itu bisa batal atau enggak? Nah ya, gosok gigi. Sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi berdarah. Ya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kita telan darahnya juga. Ya, kalau kita telan ludah sendiri, darah sedikit ya, tertelan ya, maka tidak batal. Allahu a'lam. Karena itu bukan termasuk semakna makan dan minum. Kecuali antum minum darah di luar kan. Wah. Ini enggak boleh ya. Allahu a'lam. Yang lain silakan. Bagaimana menggunakan kesadaran obat asma dengan cara semprot dulu? Apa hukumnya menggunakan apa tadi? Obat asma. Apa bahasa kerennya? Apa tuh? Bahasa kerennya tuh? Bengek. Ya. Obat asma itu apa sih yang disemprotkan itu kan? Yang disemprotkan atau yang diapakan? Yang disemprot ya. Nah, yaitu obat yang disemprotkan ke mulut untuk mengobati atau meredakan penyakit jenis asma atau sesak napas atau bengek. Ya. Allah alam shawab. Di sini ada perbedaan pendapat ulama menjadi 2 pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa alat ini tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Karena tidak bisa dipastikan adanya unsur bahan kimia dari alat ini yang masuk ke rongga. Itu udara atau air? Nah, itu pertanyaan saya. Semprot tuh, itu udara atau air? Atau obat? Atau sudah digabung jadi satu ya, ada airnya, ada obatnya, ketika semprotnya jadi udara. Udara, maka kalau itu udara maka nggak batal. Kalau seandainya menghirup udara batal atau nggak usah bernapas puasa. Begitulah asap. Asap juga bukan batal puasa. Rokok kan dihisap. Tapi juga sama kan? Beda, terisap sama dihisap beda. Atau jalan-jalan ini kebakaran hutan lagi kita kan, menghirup asap maka tidak batal puasa. Beda ya antara apa rokok dengan menghirup asap ya. Jangan pula nih rokok pula puasa. Nah ya, insyaallah nanti akan kita bahas bab itu bagus sekali. Ada kitab pembahasan pembatal puasa kontemporer. Artinya yang tidak ada dibahas di kitab-kitab ulama salaf. Jadi adanya kapan? Zaman kita. Namanya baru kontemporer. Nah ya. Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.